Halo, salam jumpa kembali. Saat ini saya berada di pusat pastoral Samadhi Klender untuk melaporkan kegiatan selama 2 hari prodiakon dari paroki Kota Bumi Gereja Santo Gregorius Agung mengikuti retret pendalaman iman untuk tugas yang akan dilaksanakan selama 3 tahun yang akan datang. Ikuti liputan saya berikut ini. Terima kasih. Bapak tua itu mau mengucapkan terima kasih kepada saya, mau memberi hadiah batik buat saya. Dia memberikan batik di Lipo, hari itu ulang tahun, dia mau memberikan hadiah saya sebelum 6 bulan kemudian dipanggil Tuhan. Jadi saya memiliki ibadah singkat tapi tanpa opening. Ini pengalaman saya. Terima kasih Pak. Melayani dengan rendah hati dan sukacita. Kemarin ya. Dan dia bilang 1, 2, 3. Apa ya? Bahasa Inggris sama Cita-cita 2 tahun. Prodiakon melayani dengan rendah hati dan sukacita. Bintang penolong bagi dia. Karena apa? Itulah nanti ketika dia berlayar dan bisa pulang hanya dengan melihat bintang. Ketika mereka berlayar menuju ke selatan, sampai di sana kita mau balik, dia melihat bintang lagi ke atas. Oh, saya harus menuju ke utara. Akhirnya dia kembali sampai tujuan. Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah kita sebagai prodiakon perlu mempersiapkan diri secara mental dan pribadi, yaitu siap untuk melakukan tugas sebagai perutusan dan pelayanan. Terus yang kedua, Bapak Ibu, juga perlu pembekalan diri dengan kita membaca kitab suci. Kita membaca kitab suci itu maksudnya adalah kalau Bapak melihat agenda harian, agenda liturgi, Bapak Ibu akan melihat bacaan pertama, bacaan kedua, lalu bacaan Injil. Injil itu kita buka, apakah kita bisa menemukan misalkan Injil Ibrani atau Wahyu. Kalau Injil, kitab Injil kita sudah tahu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, pasti gampang kita mencarinya. Tapi dengan latihan terus kita membaca kitab suci, kita akan terbiasa. Nah, itu fungsinya. Lalu yang ketiga adalah kita juga perlu berlatih untuk berani tampil. Karena kita mempersiapkan apa yang namanya renungan. Jadi Bapak Ibu perlu wawasan dengan rajin membaca atau mendengarkan renungan harian. Itu akan memperkaya perbedaan kata ataupun wawasan kita terhadap materi yang akan kita sampaikan pada saatnya. Itu ya pesan saya. Pertama. Lalu yang kedua, saya punya pengalaman tentang menjadi prodiakon ketika zamannya Romo Sulis dan Romo Dipta, ya. Karena waktu itu mereka berdua kadang-kadang sering akur. Suatu ketika ada seorang ibu muda punya 2 anak kecil, masih bayi di bawah 5 tahun. Ibu muda ini dipukulin terus oleh suaminya. Dipukulin, lalu minta maaf, diampuni. Dipukulin, minta maaf, diampuni. Bahkan sampai visum ke rumah sakit dan kepolisian dilaporin pun berkali-kali. Tapi ibu ini selalu mengampuni. Yang panas itu adalah bapaknya. Jadi bapak dari ibu muda ini, anak ceweknya digebukin terus sama menantunya. Lalu akhirnya ayah dari ibu ini itu menarik anak putrinya ini pulang ke rumah. Lalu ditanya, kamu mau sampai berapa kali dipukulin?
kamu sudah dipukulin 7 kali. Apakah mau menunggu sampai 70 kali 7 kali seperti perintah Tuhan Yesus? Hendaklah kamu mengampuni 70 kali 7 kali. Singkat kata, lalu terjadi perceraian di antara suami istri itu. Lalu ibu muda dengan 2 anak balita ini pulang ke rumah orang tuanya. Nah, suatu hari ada misa lingkungan. Ada misa lingkungan di komplek orang tuanya ini. Ibu muda korban KDRT ini ikut misa lingkungan. Ketika mau ngantri komuni kudus, tiba-tiba jalannya ditutup oleh Bapak Prodiakon. Kamu tidak boleh sambut komuni karena kamu bercerai. Maka ibu muda korban KDRT itu sejak saat itu tidak pernah sambut komuni. Dia ikut misa di gereja, tetapi karena dapat fatwa dari Bapak Prodiakon, dia tidak sambut komuni bertahun-tahun. Suatu ketika ketemu saya dalam seminar perkawinan di katedral. Bertanya, Romo, kalau saya rindu sambut komuni, bagaimana caranya? Loh, kenapa tidak sambut komuni? Dilarang, Romo, oleh Prodiakon. Loh, kenapa Bapak Prodiakon melarang? Lalu dia cerita, karena saya bercerai, Romo. Kenapa bercerainya? KDRT. Terus, ya enggak terus, Romo, namanya juga bercerai, kata dia gitu. Bukan, maksud you nikah lagi enggak? Saya tanya gitu. Oh enggak, Romo, sumpah mati, saya deket lelaki aja takut, trauma sekarang. Karena kan setiap kali dipukulin. Lalu benar tidak ada perkawinan kedua atau sesudah itu ada relasi bagaimana gitu. Enggak ada, Romo. Demi Tuhan, kata dia begitu. Oke, Ibu, sejak detik ini Anda saya bebaskan dari fatwa dan hukuman Bapak Prodiakon. Pergilah misa ke katedral, sambut komuni. Kalau boleh minta 5 atau 10 komuninya, saya bilang begitu. Rapel dari bertahun-tahun, you dihukum tidak boleh sambut komuni. Tapi tolong kasih saya nomor telepon Bapak Prodiakon. Saya telepon itu Bapak Prodiakon. Apakah betul ini Bapak ini? Ya betul. Bapak siapa? Saya Romo Justinus Ardianto dari Keuskupan Agung Jakarta. Wah, sengaja saya serem-seremin tuh. Apakah betul Bapak melarang ada kasus begini di lingkungan Bapak dan mengatakan bahwa ibu itu dilarang sambut komuni? Loh, kan karena perceraian, Romo, maka dia kena hukuman ekskomunikasi dari gereja. Serem sekali kan istilah-istilahnya. Kita aja yang baca hukum kanonik nggak ngomong begitu. Pak, Bapak belajar hukum gereja di mana? Ya saya cuma dengar-dengar doang, Romo, kata dia begitu. Aduh, Bapak tahu-tahu dikit tapi kok menghukum orang, saya bilang begitu. Maka lalu saya bilang, kalau dia tidak hidup dalam pernikahan yang kedua, maka dia tidak terhalang apapun. Ya. Tetapi belakangan lebih jauh lagi, Paus Fransiskus kita dengan spiritualitasnya mercy, belas kasih, dia mengatakan begini, Paus ya, jangan ditutup dulu diskusinya tentang persoalan ini. Orang Katolik yang mengalami tragedi perkawinan, lalu hidup dalam perkawinan yang kedua, itu jangan langsung seakan-akan ditutup diskusinya bahwa dia diekskomunikasi dari gereja dan tidak boleh sambut komuni. Para imam diminta melakukan pelayanan yang diperlukan untuk orang-orang yang mengalami seperti itu tanpa membuat batu sandungan kepada umat lainnya. Saudara-saudari, kadangkala kita ini kurang berbelas kasih sama orang. Ya. Kita mentang-mentang hidup kita sudah baik, surat perkawinan kita lurus-lurus saja, ya. Lalu kita menghakimi orang dan menjadi wasit rahmat. Jadi siapa yang dapat rahmat, siapa yang tidak dapat rahmat, itu kita menjadi wasitnya. Menurut saya dalam Minggu Kerahiman Ilahi ini, di samping kita mohon belas kasih Tuhan, kita juga harus punya satu sikap. Mari kita berbelas kasih sama orang lain. Mungkin dia memang salah,
Mungkin dia memang keliru, ya. Mungkin dia memang punya dosa tertentu yang kita tahu. Tapi saya kira sikap menghakimi orang, menilai dia sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran gereja dan menyingkirkan dia, itu saya kira sikap yang bertentangan dengan spiritualitas kerahiman ilahi. Bapak Uskup Ignatius Kardinal selalu mengatakan, mari kita gunakan logika penerimaan, menerima orang, daripada menyingkirkan orang. Jadi kita punya hobi suka menyingkirkan orang ya. Orang yang gak selevel sama kita, orang yang lebih miskin dari kita, orang yang lebih berdosa daripada kita. Kita suka menghakimi orang lain. Maka dalam Minggu Kerahiman Ilahi ini, mari kita mulai pakai logika menerima orang lain. Karena it can happen to everybody. Itu bisa terjadi pada semua orang, termasuk pada kita. Ya, bisa jadi kita yang sakit, bisa jadi kita yang miskin, bisa jadi kita yang jatuh ke dalam dosa, bisa jadi kita yang tercemar, itu bisa terjadi dengan diri kita. Maka mari kita hidup dengan penuh belas kasih satu dengan yang lain, menerima kekurangan sesama, syukur dengan mencintai itu, orang itu kembali. Ya, kembali. Kita bisa menerima mereka.